Suatu hari, Amala dan Ardia sedang bermain bersama. Udah Dian, aku udah capek. Ini udah jam berapa ya? Kalau dari jam itu sih udah pukul 3 ya Pak ya. Ini udah pukul 3 ya. Tiba-tiba tuh aku kepikiran, siapa ya seperti yang terbentuk dari pukul 3 itu? Kalau dari jam itu sekitar 90 derajat sepertinya Pak. Oh, aku baru ingat Dian, kalau 1 jam jarum pendek itu dapat membentuk sudut 30 derajat loh. Oh gitu ya Pak. Berarti kalau misalnya jamnya itu menunjukkan angka 1 dan 4, berarti juga menunjukkan 90 derajat ya Pak ya. Nah, kalau angka 1 dan 4 itu kan berarti menunjukkan pukul 1 lebih 20 menit. Nah, itu berbeda. Jadi ada sudut yang berbeda setiap menitnya. Oh gitu. Kok bisa kayak gitu ya Pak ya? Ya, jadi jarum jam pendek pada jam itu kan menunjukkan jam, dan jarum jam panjang pada jam itu menunjukkan menit. Nah, jadi itu berbeda dia. Oh gitu. Nah, tapi kalau kamu bisa tahu kalau misalnya setiap sudut pendek itu menunjukkan sudut 30 derajat. Nah, pertanyaan bagus. Yuk kita cari tahu. Halo Bu. Hai anak-anak, kalian dari mana? Tadi kita habis main Bu. Oh iya, ada apa nih? Bu Guru, kita mau tanya nih, kok bisa tahu kalau misalnya jarum jam pendek di jam itu menunjukkan sudut 30 derajat? Oh, pertanyaan yang bagus nih. Baiklah, mari kita simak video berikut ini. Wah, pertanyaan yang bagus dari Amala dan Ardia. Bagaimana ya caranya mengukur sudut pada jam? Yuk kita simak video penjelasan berikut ini. Sebelum itu, masih ingatkah kalian apa itu sudut? Sudut adalah bangun yang terbentuk oleh dua sinar garis atau dua garis yang bertemu di satu titik awal yang sama. Pada sebuah sudut terdiri dari kaki sudut, titik sudut, dan juga daerah sudut. Selanjutnya, mari kita ingat apa saja jenis-jenis sudut berdasarkan besar sudutnya. Yang pertama ada sudut lancip. Sudut lancip adalah sudut yang besarnya antara 0 derajat dan 90 derajat. Yang kedua ada sudut siku-siku. Sudut siku-siku adalah sudut yang besarnya tepat 90 derajat. Yang ketiga ada sudut tumpul. Sudut tumpul adalah sudut yang besarnya antara 90 derajat dan 180 derajat. Lalu ada sudut lurus dan sudut refleks. Sudut lurus adalah sudut yang besarnya tepat 180 derajat, sedangkan sudut refleks adalah sudut yang besarnya antara 180 derajat dan 360 derajat. Sekarang mari kita coba untuk mengukur sudut pada jam. Pada jam analog memiliki dua jarum utama, jarum pendek dan jarum panjang. Jarum pendek bergerak lambat dan menunjukkan jam, sementara jarum panjang bergerak lebih cepat untuk menunjukkan menit. Ingat kembali bahwa satu putaran penuh pada lingkaran memiliki besar sudut 360 derajat. Lalu pada satu putaran jam memiliki 12 titik. Pada jarum pendek yang menunjukkan perputaran jam memiliki satu putaran waktu selama 12 jam. Maka pergeseran jarum pendek dalam 1 jam yaitu 360 derajat dibagi dengan 12 jam menghasilkan 30 derajat per 1 jamnya. Sedangkan pada jarum panjang yang menunjukkan menit memiliki satu putaran waktu selama 60 menit. Maka pergeseran jarum panjang pada 1 jamnya adalah 360 derajat dibagi dengan 60 menit menghasilkan 6 derajat setiap menitnya. Ingat bahwa sudut yang terbentuk pada kedua jarum jam masing-masing dihitung dari angka 12. Sehingga sudut yang dibentuk oleh kedua jarum jam adalah selisih dari masing-masing kedua sudut yang terbentuk. Jadi, berdasarkan hal tersebut, kita dapatkan rumus untuk sudut di antara kedua jarum adalah mutlak dari selisih sudut jarum panjang dengan sudut jarum pendek.
Nah, semoga paham ya setelah mendengar penjelasan tadi. Sekarang, yuk kita coba latihan soal. Soal yang pertama, yuk kita bantu Amala dan Ardia untuk menghitung pada jam 3 tepat. Pada jam 3.00, jarum pendeknya melewati 3 angka dari angka 12, sehingga sudut pada jarum pendek adalah 3 kali 30 derajat sama dengan 90 derajat. Sedangkan jarum panjangnya berada tepat di angka 12, sehingga besar sudutnya adalah 0 kali 6 derajat sama dengan 0 derajat. Jadi, sudut di antara kedua jarum jam adalah selisih dari 90 derajat dikurangi 0 derajat sama dengan 90 derajat. Dan sudut tersebut membentuk sudut siku-siku. Baik, untuk soal yang kedua, kita akan menentukan sudut terkecil yang membentuk jarum jam pukul 06.15. Pertama-tama, kita perhatikan dahulu jarum jam pendek yang membentuk pukul 06.15. Sudut terkecil yang dibentuk oleh jarum jam pendek adalah 6 ditambah 15 per 60. 6 didapatkan dari patokannya adalah 12, hingga ke 6 itu terdapat 6 kali. Lalu untuk yang melebih dari angka 6-nya adalah 15 per 60, dimana itu menunjukkan menitnya. Lalu kita kali dengan 30. Menggunakan sifat distributif, kita dapatkan 6 kali 30 ditambah 15 per 60 kali 30, dimana untuk 6 kali 30 kita dapatkan hasil 180 derajat ditambah dengan hasil dari 15 per 60 kali 30, yaitu 7,5. Sehingga ketika kita tambahkan akan mendapatkan hasil 187,5. Selanjutnya, kita perhatikan jarum jam panjang yang dibentuk oleh pukul 06.15, di mana jarum panjangnya itu ada di angka 3. Sudut yang dibentuk oleh jarum jam panjang adalah 3 kali 30, karena dari 12 itu pindahnya 3 kali. Sehingga kita dapatkan 3 kali 30 yaitu 90 derajat. Nah, dari sudut jarum jam pendek dan sudut jarum jam panjang, kita dapatkan sudut terkecil yang dibentuk oleh pukul 06.15 adalah sudut jarum jam pendek dikurangi sudut jarum jam panjang, yaitu 187,5 dikurangi 90 dan 97,5, sehingga hasilnya adalah 97,5. Nah, sekarang kita jadi tahu bagaimana cara mengukur sudut pada jam. Terima kasih sudah menonton. Semoga ilmu yang didapat bisa bermanfaat. Dadah!